Prinsip pengawetan dengan pengeringan. Prinsip pengeringan ialah mengurangi kadar air bahan awet sehingga tidak memungkinkan lagi mikroba dapat beraktivitas. Kadar air apabila masih tersimpan dan tidak dihilangkan, maka akan mempengaruhi kondisi fisik pada bahan pangan. Contohnya akan mengalami pembusukan dan penurunan pada kondisi fisik atau kualitas pada bahan pangan. Pembusukan terjadi akibat dari penyerapan enzim yang terdapat pada dalam bahan pangan oleh jasad teknik yang tumbuh dan berkembang biak. Untuk mengatasi hal tersebut, kita akan dapat melakukan melalui proses pengawetan dan pengeringan. Mikroba pada keadaan normal mengandung kira-kira 80% air. Air diperoleh dari makanan di mana mereka akan tumbuh. Bakteri dan kamir umumnya membutuhkan kadar air yang lebih tinggi daripada kapang. Oleh karena itu, kapang sering dijumpai pada makanan setengah jadi, di mana bakteri dan kamir tidak dapat tumbuh. Misalnya, kapang yang tumbuh pada roti yang sudah basi, ikan asap, dendeng, makanan semi basah, dan lain-lain. Ada dua metode pengeringan bahan pangan. Yang pertama, pengeringan alami, yaitu pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. Caranya dengan dijemur atau diangin-anginkan. Contohnya seperti menjemur ikan asin dan kerupuk udang. Yang kedua ada pengeringan buatan, yaitu menggunakan panas selain sinar matahari, tetapi menggunakan alat pengering seperti oven, vacuum drying, dan freeze drying. Perubahan fisikokimia bahan pangan yang terjadi pada proses pengeringan yaitu perubahan warna, perubahan bentuk, perubahan aroma, suhu dan kelembapan, dan yang terakhir kandungan air. Pengaruh proses pengeringan terhadap mutu akhir bahan pangan. Yang pertama, volume pada bahan pangan menjadi kecil, yang disebabkan kadar air pada bahan pangan yang mengurang. Yang kedua yaitu terjadinya penurunan nilai gizi pada bahan pangan, yang disebabkan adanya pemanasan. Selanjutnya, bahan pangan yang mengalami proses pengeringan menjadi tengik. Dan yang terakhir, warna, aroma, bentuk, dan tekstur pada bahan pangan berbeda.